Laga leg pertama semifinal Liga Champions 2024-2025 antara Barcelona dan Inter Milan berakhir tanpa pemenang. Bermain di Stadion Olimpiade Luis Companys, kedua tim terlibat duel seru yang berakhir imbang dengan skor 3-3. Barcelona tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 70% dan total 16 tembakan. 8 diantaranya tepat sasaran, namun Inter tak kalah efektif. Meski hanya mencatatkan 7 tembakan, 3 diantaranya mengarah ke gawang dan berbuah 3 gol. Laga langsung memanas sejak peluit pertama dibunyikan. Hanya 30 detik setelah kick off, Marcus Thuram membuka skor untuk Inter lewat gol kilat yang mengejutkan tuan rumah. Bermula dari aksi Denzel Dumfries di sisi kanan, umpan tariknya gagal diantisipasi Inigo Martinez yang terpleset, memberikan ruang bagi Thuram untuk mengeksekusi bekil cantik ke pojok kanan gawang. Szczęsny pun hanya bisa terpaku. Gol tersebut tercatat sebagai yang tercepat dalam sejarah semifinal Liga Champions. Barcelona berusaha bangkit. Ferran Torres punya 2 peluang emas, tapi keduanya belum membuahkan hasil. Justru Inter yang menggandakan keunggulan di menit ke-21. Dumfries yang jadi motor serangan Inter mencetak gol akrobatik dari situasi sepak pojok. Malam itu Barcelona tampak nyaris tak berdaya. 2 gol cepat Inter Milan lewat Marcus Thuram dan Denzel Dumfries membuat para pendukung Blaugrana menghela nafas. Namun 3 menit kemudian, Lamine Yamal mengubah segalanya. Dalam situasi terjepit di dalam kotak penalti dan dikepung beberapa pemain Inter, Yamal melakukan hal yang hanya bisa dilakukan oleh pemain dengan insting besar. Sebuah tendangan melengkung yang sempat membentur tiang, tapi pantulan itu justru membuat kiper Jan Sommer mati langka. Bola masuk ke gawang dan kedudukan berubah menjadi 1-2. Semangat para pemain Barcelona akhirnya kembali menyala berkat si bocah ajaib itu. Tak lama kemudian, Ferran Torres menyamakan kedudukan jadi 2-2 di menit ke-38. Saat itu, pertandingan langsung berubah menjadi pertarungan hidup dan mati, sebelum akhirnya berakhir dramatis dengan skor 3-3. Meski Denzel Dumfries dinobatkan sebagai man of the match, sorotan tetap mengarah pada bocah ajaib dari La Masia ini. Pelatih Barcelona Hansi Flick bahkan menyanjung tinggi penampilan Lamine Yamal. Flick menilai pemain bernomor punggung 19 tersebut sebagai pembuka jalan dari kebangkitan timnya. Wonderkid asal Spanyol tersebut bisa saja mencetak hat-trick jika 2 tembakannya tidak digagalkan oleh tiang dan mister gawang. Yang lebih istimewa adalah laga kontra Inter Milan menjadi pertandingan ke-100 bagi Yamal bersama Barcelona. Di usianya yang belum genap 18 tahun, ia sudah mengumpulkan 100 laga dengan menorehkan 22 gol dan 33 assist, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi saat seusianya. Di samping itu, Yamal juga menjadi pemain termuda yang mencetak gol di semifinal Liga Champions. Ia berhasil memecahkan rekor Kylian Mbappe yang membobol gawang Juventus pada 2017 lalu. Meski Barcelona berhasil bangkit dari ketertinggalan, pelatih Hansi Flick tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengakui meski timnya sudah memperlihatkan perlawanan hebat, tertinggal 0-2 sejak awal adalah hal yang tak bisa diterima. Dengan tegas, ia menekankan bahwa leg kedua nanti akan menjadi kesempatan bagi Barcelona untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan memastikan timnya tampil lebih solid. Leg kedua masih ada dan kami harus memenangkannya. Ini adalah final sebelum final. Kami punya 90 menit lagi untuk menuju final yang menjadi target kami, dan kami punya peluang, kata Flick di laman resmi klub. Di sisi lain, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi lebih memilih melihat sisi positif dari hasil imbang ini. Meski sempat memimpin 2-0, Inzaghi mengaku bahwa timnya sedikit kehilangan fokus setelah Barcelona mulai menemukan ritme permainan. Namun ia tetap memuji mentalitas kuat dari para pemainnya yang mampu bertahan di tengah tekanan besar. Inzaghi juga memberikan pujian khusus kepada Lamine Yamal. Winger muda Barcelona itu telah menarik perhatian banyak orang, termasuk Inzaghi sendiri. Menurutnya, dia adalah pemain yang membuat Barcelona lebih berbahaya dalam pertandingan tersebut. Simone Inzaghi bahkan harus melakukan perubahan strategi di babak kedua karena Lamine Yamal. Inzaghi menyadari betul pentingnya perubahan taktik untuk menghadapi serangan cepat yang dipimpin oleh Lamine Yamal. Inter terpaksa menggandakan penjagaan terhadap winger muda Barcelona itu, meski hal tersebut justru meninggalkan celah di area lain. Inzaghi mengakui bahwa kualitas Yamal sangat luar biasa. Bahkan ia merasa belum melihat pemain dengan kualitas serupa dalam beberapa tahun terakhir. Kami mencoba menyesuaikan beberapa hal, tapi kemudian ada Yamal. Saya tak pernah melihat pemain sepertinya selama bertahun-tahun, kata Inzaghi di situs resmi klub.
Hasil imbang 3-3 di leg pertama semifinal Liga Champions ini memang meninggalkan kekecewaan mendalam bagi Barcelona, termasuk bagi Raphinha. Meskipun dirinya berhasil menyumbangkan 1 assist dan memainkan peran penting dalam terciptanya gol ketiga, sang winger asal Brasil ini tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Meski timnya mampu mencetak 3 gol di kandang sendiri, kelemahan di lini belakang yang mudah ditembus Inter Milan justru menghalangi mereka meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan. Kami tidak boleh kebobolan sebanyak itu, apalagi di kandang sendiri. Tentu, kami harus memberi pujian kepada lawan kami yang kuat dan bermain baik malam ini. Tapi kami adalah Barca dan tugas kami adalah menang di kandang, kata Raphinha kepada Movistar Plus. Untuk diketahui, ini merupakan pertandingan ke-300 bagi Barcelona di ajang Liga Champions. Sayangnya, mereka gagal menang meski mencetak 3 gol di kandang sendiri. Kegagalan itu tentu tidak lepas dari strategi Inzaghi yang memahami betul karakter permainan Barcelona. Tim yang berani mengambil resiko besar dengan menerapkan garis pertahanan tinggi. Sebuah pendekatan yang bisa berbuah manis, tapi juga menyisakan ruang besar di lini belakang jika tak dijalankan dengan sempurna. Inzaghi mengakui strategi ofensif Barcelona memang menakutkan dan berhasil mencetak 50 gol musim ini. Gaya main berani ini juga telah membawa Barcelona meraih 2 trofi musim ini. Namun di mata Inzaghi, kunci untuk menghadapi tim seperti itu bukanlah sekedar bertahan. Ia tahu strategi apa yang harus dilakukan untuk menjaga organisasi permainan agar bisa meraih hasil yang positif. Kita semua tahu Barcelona, mereka memiliki taktik garis pertahanan tinggi yang sudah membuat mereka memenangkan 2 trofi dan sedang bersaing untuk 2 trofi lagi. Mereka mengambil resiko, tetapi itu berhasil karena mereka sudah mencetak 50 gol musim ini. Tapi kami datang ke sini dan kami tahu harus fokus pada permainan kami, kata Inzaghi. Dengan skor imbang 3-3, leg kedua akan menjadi medan penentuan. Segala kemungkinan masih terbuka. Baik Inter Milan dan Barcelona masih memiliki peluang lolos yang sama besar untuk ke final Liga Champions. Satu hal yang pasti, pertarungan ini belum berakhir. Apakah Barcelona bisa menyempurnakan kebangkitannya di kandang lawan atau justru Inter Milan yang mampu menunjukkan taktik terbaiknya untuk melaju ke final?